sahabat Ayo Haji Indonesia dan rekan-rekan ambasador yang lagi mana kok belum ada yang masuk ya? Udah muncul ya. Oke, yuk silakan join rahasia produksi umroh di saat pandemi sekarang ini. Dan tentu juga nanti akan ada giveaway untuk teman-teman yang interaktif dengan admin kami di Facebook. Tadi saya dengar bocoran tuh ada hadiah saldo kartu tol ya sebesar Rp250.000. So stay tune ya. Alhamdulillah saat ini saya live di lantai 26 Satrio Tower Jakarta Selatan di holding company Ayo Haji Indonesia. Dan spesial di episode sekarang ini sudah keempat kalinya ya kalau saya nggak salah itu kita live di Facebook. Dan alhamdulillah terima kasih kepada rekan-rekan kerabat kerja sekalian. Di pertemuan pertama kurang lebih ada 1000-an yang menyaksikan live talk show ini, dan berikutnya juga ada 2000-an yang menonton live talk show ini, sehingga kami merasa semakin bertanggung jawab dengan acara ini. Dan akhirnya di episode sekarang ini kita akan menghadirkan bintang tamu. Oke, siapa dia? Nanti akan kita hadirkan ke sini. Jangan lupa untuk segera mendaftar. Caranya gimana? Caranya nanti bisa kirim komen atau chat langsung leadernya untuk bisa ikut kelas meeting, itu seru-seru banget. Oke, semuanya ilmu untuk bisa kita terapkan. Dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan Mas Burda sebagai newbies chapter untuk Bogor area. Kita akan membahas seputar umroh di masa pandemi ya. Masa pandemi, betul. Karena ini sudah mulai banyak sekali pertanyaan dan teman-teman yang penasaran, sahabat Ayo Indonesia penasaran, emang benar umroh sudah bisa? Terus gimana pelaksanaan di sana? Tentu bisa. Kita akan kasih pelajaran. Oke. Situasi umroh pandemi saat ini. Ayo, sahabat ambasador, segera stay tune dari Gritus Actor ini karena nanti ada giveaway untuk sahabat sekalian. Ya, kita akan mulai acara. Saya akan memandu, Sukron, dan rekan saya Burda. Silakan. Hari ini hari Ahad kita bisa bertatap muka walaupun jarak jauh alias online, atau apa ya istilahnya kalau Durik. ya itulah pokoknya ya Kita mengelola dunia maya. Sekarang ini kita harus bersahabat dengan dunia maya. Ya, memang satu keharusan sekarang di Ayo Haji ini apabila mau mendaftarkan segera order online. Yes. Tahu caranya? Kalau nggak tahu tanya saya, kalau nggak tanya CRM yang ada di tim leader teman-teman atau sahabat sekalian. Bisa juga lihat bocornya di ayohaji.id. Ayohaji.id, silahkan ketik, nanti akan muncul tampilan-tampilan untuk order online. Tokoh memang kiai lama terjun di umroh dan haji tentunya, jadi cukup berkompeten untuk kita undang sekali ini. Tentu ini dari chapternya Pak Burda ya. Insya Allah. Oke. Oke, kita akan panggil segera Pak Sukron. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, silakan. Silakan lagi. Beliau dari chapter Bogor ya. Chapter Bogor. Nah sekarang tanpa berlama-lama kita persilahkan kepada Pak Haji untuk menyampaikan hal-hal penting sebagai bekal untuk kita dan motivasi kita juga yang bergerak di haji dan umroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faqala ta'ala, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu al-ayah. Hadirin wal hadirat, wabil khusus Bapak Haji Sukron selaku DM
Ayo Haji, Bapak Haji Burda selaku Keter Ayo Haji. Pada kesempatan hari ini, di hari akhir bulan Rabiul Awal, tepatnya adalah bulan dilahirkan dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat kita beruntung di hari akhir bulan Maulid ini. Mari kita niat dengan ikhlas mengagungkan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati hari lahirnya Rasul, termasuk di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari yang sama, tanggal yang sama, dan bulan yang sama, yaitu tanggal 12 hari Senin bulan Rabiul Awal. Maka sangat beruntung, alangkah baiknya kita niat dalam pertemuan kali ini, kita niat untuk mengagungkan hari kelahiran dan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah diantara yang wajib kita ketahui sebagai umat Islam, untuk mengetahui hari kelahiran dan wafatnya. Dan kita merasa beruntung juga, terutama saya dikenalkan dengan pengurus travel tim Ayo Haji, dan mungkin insya Allah nanti dalam tanya jawab sejauh mana saya berada dengan alamat di Bogor, mungkin tidak jauh dari Bapak Haji Burda. Sekalipun kecil, ya lembaga pesantren Salafiyah masih berdiri. Sekalipun sifatnya tidak ada ketergantungan, terutama ketergantungan dengan kaitan dengan bos tidak ada. Begitu saja ya di pondok itu. Ya alhamdulillah. Memang dari awal saya tidak berharap besar untuk melihat kuantitas, tapi saya harapkan yang penting sedikit berkualitas. Amin. Santri tidak ada tuntutan atau bayaran. Gua dong saya sekali-kali nyantri Pak. Allah Salat kira itu di mana tuh Pak? Tepatnya di Bendungan, ya. Desa Bendungan, RT 1 RW 05, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Oh, yang lokasinya itu kurang lebih nggak jauh dari Simpang Gadok ya? Ya, tidak jauh. Nah, sekarang ada masjid di sana, Masjid Harakatul Kalau kita Jannah. mau naik ke puncak nih, Iya. itu berarti melewati Pondok Pak Haji ya. Betul. Kapan-kapan kita mampir ke Pondok Pak Haji. Insya Allah. Ini beliau ini seorang guru juga, seorang profesional juga di bidang travel umroh dan haji juga, karena memang beliau sudah berpengalaman di bidangnya. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai golongan manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, dan ciptakan juga ada laki dan perempuan. Tujuannya lita'arafu, supaya saling kita kenal mengenal. Nah, saya merasa bersyukur sekarang lebih kenal lagi dengan travel Ayo Haji. Alhamdulillah. Sebab setiap orang mukmin mempunyai hak mereka untuk memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Dan mudah-mudahan di antara kumpul kita ini ada yang mendapatkan rahmat Allah, yaitu surga, kita bisa untuk memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Itulah harapan yang paling utama. Amin. Dan mungkin untuk sekilas info ya, karena melihat waktu yang begitu singkat, ala kadar untuk pembukaan pengenalan saya dianggap cukup ya. Untuk itu saya sementara
pertanyaannya, mic saya kasihkan ke Pak Pak Ustaz. Haji. Alhamdulillah banyak sekali ilmu-ilmu yang baru kita ketahui. Saya juga baru ngeh kalau ternyata Rasulullah SAW itu lahir dan wafat di waktu yang sangat tepat. Sama. Ya, di waktu yang sama. Ya Allah. Namun Pak Haji, ini yang sudah mulai menarik perhatian sahabat Ayo Haji Indonesia ini sehubungan dengan berjalannya pelaksanaan umroh di saat new normal pandemi ini. Nah, apakah Pak Haji memiliki pandangan-pandangan atau bagaimana Pak Haji melihat situasi dan kondisi sekarang ini? Bagaimana Pak Haji? Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah. Tanggal 14 kemarin tanggal 12 kemarin saya dapat informasi dari Himpuh. Oh iya. Dari Himpuh. Asosiasi penyelenggara ya? Betul. Dari Himpuh untuk umroh percobaan telah dilakukan. Persyaratan terutama kaitan dengan corona ini ya, dengan corona ini di masa pandemi ini. Jadi untuk sementara kedutaan besar Arab Saudi untuk bisa umroh ditutup sementara. Untuk bisa umroh ditutup sementara. Di sementara. Oh, sementara. Karena kemarin sudah ada percobaan ya. Sudah ada percobaan. Ya kemungkinan ini dalam percobaan ini masih dalam evaluasi. Ya yang akhirnya kemarin saya dapat informasi tanggal 12 November ya untuk evaluasi. Mudah-mudahan 2 sampai 3 hari ke depan ini dibuka kembali dan mudah-mudahan normal kembali. Amin. Kalau melihat jamaah yang sudah berangkat dan ada di televisi sekarang, apakah Pak Haji mengikuti informasinya? Alhamdulillah saya mengikuti. Kemarin itu melihat ya yang pertama diberangkatkan, saya juga merasa terharu melihatnya ya. Ya memang ya itulah dalam masa pandemi ini untuk demi kemaslahatan dan kesehatan jamaah memang begitu ketat. Mudah-mudahan dengan adanya pemberangkatan awal yang saya lihat waktu itu, mudah-mudahan ini suatu gambaran mereka dengan secara lancar dan insya Allah nanti akan kembali lagi normal. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Sementara jamaah kita ya, jangan pun yang belum daftar ya, yang sudah daftar bahkan yang sudah kemarin ke sana dikembalikan lagi. Sampai saya lihat dalam satu travel pengembalian koper-koper yang sudah di bandara itu sangat numpuk ya. Dan alhamdulillah sekalipun masih ada penundaan, terutama saya tadi diantaranya ada jamaah pengurus dari Ayo Haji ya. Tadi katanya dalam bulan ini yang daftar ke saya juga sudah ada 25 katanya. Nah ini udah alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini ke depan lebih banyak lagi ya, sekalipun dalam masa pandemi. Itu mungkin. Dan rencananya Pak Haji, insya Allah pekan depan tanggal 22 November ya, saya sendiri manajemen Ayo Haji kita akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka untuk menunaikan umroh sekaligus observasi. Kita akan meninjau situasi dan kondisi yang saat ini terjadi di sana, bagaimana kondisi di Mekah dan di Madinah. Terakhir saya dapat informasi itu, alhamdulillah ada grup dari jamaah Indonesia, mereka yang sudah diperbolehkan masuk ke kota Madinah, dan itu merupakan grup yang pertama yang menginjakan kakinya dan masuk di Madinah. Karena sebelumnya hotel-hotel itu masih belum dibuka dan gelap gulita, sehingga jamaah yang sudah berangkat di grup yang pertama dan kedua itu mereka harus mengikuti karantina di Mekah. Bahkan ada juga mereka yang belum mendapat kesempatan untuk masuk ke Masjidil Haram karena sehubungan dengan adanya
protokol kesehatan, karena sekarang yang mempunyai peranan untuk penyelenggaraan itu adalah Kementerian Kesehatan. Kalau menurut Kementerian Kesehatan ya ini belum boleh masuk, ya nggak boleh. Yang terdeteksi positif, walaupun betul seperti Pak Hidra tadi, di awal keberangkatan terdapat kurang lebih sekitar 13 jamaah Indonesia yang positif corona. Nah, untuk memastikan hal ini, insya Allah kami manajemen Ayo Haji akan terbang ke sana. Mohon doa juga dari sahabat sekalian yang ada di rumah Indonesia untuk kelancaran kami melaksanakan umroh sekaligus melaksanakan observasi di kota Mekah dan Madinah, dan kami akan update kembali kepada sahabat sekalian mengenai informasi di sana. Nanti juga di sela-sela waktu keseharian kita akan informasikan hal-hal atau temuan-temuan baru yang nanti kita temukan di sana. Kita akan share di grup Ambassador dan Facebooknya Ayo Haji. Banyak nggak sih jamaah umroh yang artinya gini, bertanya kah atau ingin, Pak Haji saya ingin mendaftarkan umroh nih, misalkan itu gimana Pak Haji, banyak ya atau gimana? Alhamdulillah ya, sudah banyak. Cuma saya masih menunggu pengumuman dulu, kepastian dulu. Ya kenapa? Karena takutnya mereka kecewa. Kalau kita tentukan umpama nih bulan Januari kita bisa berangkat. Ayo Haji akan memberangkatkan bulan apa? Tanggal 20 Januari. Schedule ya. Schedule ya, mudah-mudahan. Tapi sebelum Januari itu nanti saya dan program manajemen akan berangkat dulu 20 pekan depan ya. Ya. Untuk memastikan. Saya juga nih terima kasih banyak ya, baru ada kesempatan saya secara untuk mengucapkan terima kasih secara terbuka. Karena di tahun 2018 tepatnya bulan September. Tepatnya bulan September saya punya jamaah yang gagal berangkat. Untuk memberangkatkan supaya bulan September itulah jemaah saya bisa berangkat ke Tanah Suci sekalipun melaksanakan umroh. Itu jamaah itu yang gagal berangkat oleh travel yang tanda kutip tidak bertanggung jawab ya? Betul. Kita tidak usah sebut namanya ya. Yang tidak bertanggung jawab ya. Oh gitu. Ini saat itu umroh di musim haji. Bagaimana caranya supaya jamaah saya ini bisa ketemu di kota Madinah yang gelombang kedua itu bersama-sama mereka di Madinah. Nah, yang alhamdulillah bisa berangkat. Alhamdulillah. Maka saya sudah hakul yakin dan meyakinkan bahwa travel Ayo Haji ini insya Allah diantaranya yang saya hakul yakin untuk dipercaya. Amin. Itulah pengalaman saya ya. Jadi pengalaman bukan saya mengada-ada gitu, karena memang ini nyata. Jadi Pak Haji ini sebetulnya sudah kenal dengan Ayo Haji sejak 2018. Setelah kejadian jamaah saya nggak berangkat waktu itu bulan Agustus. Bagaimana caranya ini bulan September ini sekalipun masih jamaah masih di sana supaya bisa berangkat umrohan ke sana. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ayo Haji. Terima kasih Pak Haji, terima kasih sudah bercerita kepada kami. Dan saya juga mengetahui informasi itu, sibuk penyelenggaraan haji, malah kami bisa membantu jamaah. Mudah-mudahan sahabat ambasador di seluruh Indonesia tidak akan ragu lagi untuk mendaftarkan jamaahnya bersama Ayo Haji Indonesia. Pak Burah katanya mau kasih giveaway. Oh, ada yang ini nggak pada komentar apa pertanyaan atas nama siapa? Mungkin nanti gini. Bagaimana? Mungkin giveaway-nya tidak langsung hari ini. Komentar terhadap event ahad kali ini yang mungkin nanti akan kita review siapa nanti yang akan dapat. Tinggal nanti tim kami yang kontak ambasador itu, dan tentunya nanti akan dapat
kita top up senilai 250.000 kartu tol yang sudah ada user ID-nya. Itu punya kartu tol Ayo Haji gitu Pak ya? Harusnya sudah punya. Dan kartu itu nanti akan diisikan saldo sebesar 20.000. Nanti tim admin kami akan menghubungi dan Anda akan dapat giveaway. Beli kuota untuk membeli ya, untuk beli Jadi mungkin teman-teman yang lagi duduk ngasal di sini santai pengen ikutan juga boleh nggak Pak? Boleh deh. Kalau memang selagi ada kesempatan, kami itu Ayo Haji malah terbuka untuk siapapun yang ingin bergabung bersama kami. Makanya kami pun sebagai penyelenggara ibadah umroh, jadi travel, yang ingin memberikan fasilitas, ingin memberikan pelayanan yang terbaik terhadap jamaah itu, dan memberikan informasi yang secara detail kepada mitra ataupun kepada halayak masyarakat agar semuanya berjalan dengan lancar untuk melaksanakan ibadah. Mas Subran, kembali saya serahkan. So, sahabat sekalian, sebagai closing statement dari saya dan juga manajemen Ayo Haji akan melakukan observasi juga untuk memastikan hal-hal apa saja yang menjadi perhatian untuk calon jamaah yang sudah mempersiapkan dirinya akan berangkat ke Tanah Suci di tahun depan, ya, tahun depan, karena sampai dengan akhir tahun ini Kementerian Republik Indonesia melalui Direktorat Haji Umroh masih memprioritaskan atau fokus untuk menyelesaikan keberangkatan jamaah kemarin yang tertunda itu. Ya. Itu ada sekitar 30.000 orang yang usianya di bawah 20 tahun dan mereka masih siap untuk berangkat ke sana. Nah, sebelum nanti kita akan memulai di tahun yang baru, kami akan memastikan terlebih dahulu dan akan menginformasikan kepada sahabat sekalian mengenai hal-hal yang update, yang terbaru yang terjadi di kota Tanah Suci, sehingga nanti calon jemaah bisa mempersiapkan dirinya. Sejauh ini yang sudah saya ikuti prosedurnya adalah sejak H-30 kami sudah persiapan untuk medical check up, dan kemarin maksimal di H-14 itu sudah dilakukan vaksin meningitis plus influenza. Nah, influenza juga ini menjadi penting untuk kita dapatkan karena akan membantu ya daya imun kita nih dari virus-virus influenza yang mungkin nanti bisa mengarah kepada COVID. Nah, kemudian saya juga akan mengikuti hari ini di H-7 untuk melakukan rapid test. Kemudian nanti di H-3 saya akan melakukan PCR test. Dan nanti di H-1 di karantina akan dilakukan swab test, dan itu memang yang diwajibkan oleh Saudi Airlines. Sehingga kalau saya hitung, saya harus melalui 4 protokol pengawalan kesehatan di Pak Haji. Yang pertama vaksin meningitis influenza. Oke. Yang kedua rapid test untuk COVID. Oke. Yang ketiga PCR karantina 2 hari. Setibanya nanti di Tanah Suci, saya juga akan mengikuti karantina selama 2 hari. Swab lagi dari tim kesehatan di Tanah Suci. Kalau ternyata nanti dipastikan bahwa kita ini negatif, maka bisa menunaikan umroh. Dan hanya 1 kali saja di musim ini kita bisa memberi kesempatan berikutnya ya, umrohnya hanya 1 kali saja, lingkungan Masjidil Haram. Nah, setelah itu setiap kali nanti saya akan masuk ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu, saya harus mendaftarkan diri melalui aplikasi namanya Itmarna untuk jam-jam tertentu kapan saya bisa masuk ke sana. Gitu ya. Nah, tentu untuk melakukan ini, karena kebanyakan yang di situ dialognya bahasa Arab, ada juga nanti tim orang Arab asli yang ditugaskan oleh mualaf di sana untuk mendampingi rombongan kita di sana. Insya Allah akan terbang tanggal 22 November dan kembali tanggal 1 atau 2 November insya Allah ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal lain yang over icon. Kami akan mengikuti para jamaah untuk keberangkatannya.
Mudah-mudahan rencana keberangkatan kita di pekan depan bisa masuk ke kota suci Mekah, juga ke kota suci Madinah. Karena kemarin beliau sudah mulai dibuka juga. Sampai jumpa di tanggal 20 Desember di talk show berikutnya. Saya Sukron dan Allah mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Alhamdulillah, sama-sama. Barakallah.